Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama Bapak Mulkan, bisa dipanggil Bapak Mulkan nantinya. Setelah itu Bapak akan mengenal kalian melalui absen. Nah, jadi apabila Bapak sebut namanya lalu tunjuk tangan. Angkat tangannya ya. Absen yang pertama yaitu Saiful, apakah hadir? Hadir. An-Nisa hadir. Al-Fisa hadir. Muhammad Salman hadir. Muhammad Nur hadir. Sapitri hadir. Rifki hadir. Subhan hadir. Sulaiman hadir. Arif hadir. Ya, alhamdulillah semuanya bisa berhadir pada hari ini. Materi kita hari ini yaitu tentang taharah. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian itu bisa nantinya menyebutkan pengertian taharah beserta dalilnya. Yang kedua, menjelaskan macam-macam najis dan hadas dan cara mensucikannya. Yang ketiga, mempraktikkan bersuci dari najis dan hadas. Nah, lalu sebelum pelajaran dimulai, Bapak mau membagikan kelompok kepada kalian. Nah, di sini kan ada 15 orang. Jadi nantinya Bapak bagi menjadi 3 kelompok, yaitu satu kelompok ada 5 orang. Nah, jadi dari absen 1 sampai 5 yaitu kelompok 1, dari 6 sampai 10 kelompok 2, dari 11 sampai 15 itu kelompok 3. Nah, jadi selanjutnya penilaian pada pembelajaran Bapak yaitu mengenai sikap kalian. Nah, bagaimana nantinya sikap kalian terhadap Bapak, bagaimana kalian itu beradab dalam diskusinya. Nah, yang kedua yaitu penguasaan materi. Bagaimana kalian pemahaman kalian terhadap materi yang Bapak sampaikan nantinya. Yang ketiga yaitu penilaiannya saat diskusi. Nah, bagaimana kelancaran kalian, keaktifan kalian di dalam diskusi. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap nilai kalian nantinya. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan sedikit tentang taharah. Silahkan simak dengan betul-betul ya. Taharah, arti taharah artinya bersuci. Jadi menurut bahasa, dalam istilah taharah artinya suci daripada hadas dan najis, yakni dalam keadaan suci setelah berwudu, bertayamum maupun mandi. Selanjutnya yaitu alat bersuci. Nah, kalian bisa menggunakan alat-alat ini untuk bersuci nantinya, yaitu ada air, ada batu, ada tisu, ada kayu. Air itu yang bisa digunakan ada 7 macam, yaitu air hujan, air sumur, air salju, air sungai, air laut, mata air dan juga embun. Selanjutnya dalil taharah. Dalil taharah tertulis dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Allah berfirman bahwasanya Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Bunyi ayatnya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Selanjutnya ada macam-macam najis. Secara fikih terdapat 3 macam hadis, yaitu bisa diurutkan sebagai hadis yang ringan yaitu najis mukhaffafah, yang kedua yaitu hadis yang sedang yaitu najis mutawassithah, yang ketiga yaitu najis yang berat yaitu najis mughallaghah. Najis mukhaffafah atau najis yang ringan yaitu air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa selain air susu ibunya saja. Nah, jadi ini cara mensucikannya yaitu cukup memercikan air bersih.
Yang kedua yaitu najis mutawassithah, artinya najis yang sedang atau pertengahan. Contohnya yaitu kotoran manusia, kotoran hewan, nanah, darah, bangkai binatang dan lain sebagainya. Cara mensucikannya yaitu dengan membersihkan najis tersebut dengan air bersih hingga hilang baunya, rasanya dan warnanya. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu najis mughalladhah, artinya najis yang berat. Contohnya yaitu najis anjing dan babi misalnya. Misalnya terkena darah atau liur dari hewan tersebut. Yaitu cara mensucikannya itu dibersihkan dengan 7 kali basuhan dengan air. Yang salah satunya dari 7 kali itu dicampur dengan air yang bercampur dengan tanah yang suci. Selanjutnya macam-macam hadas. Nah, hadas ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Cara bersuci dari hadas kecil yaitu berwudu atau bertayamum. Kemudian yang kedua yaitu hadas besar. Cara bersuci dari hadas besar ini yaitu mandi atau bertayamum. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Selanjutnya setelah mendengar penjelasan dari Bapak tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak yang akan bertanya. Ya, baik. Bagi yang bertanya, silahkan angkat tangannya ya. Ya, Alfisa, silahkan untuk bertanya. Ya. Ya, dalil Alfisa bertanya tentang dalil toharah tadi. Nah, yaitu dalil toharah itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Nah, jadi itu jawabannya. Ya, baik, Arif ya. Arif ingin bertanya. Ya, silahkan. Baik, tentang mensucikan najis mughalladhah yang najis yang berat tadi. Nah, ini najis yang timbul dari hewan berupa anjing ataupun babi. Nah, baik terkena liurnya atau darahnya, nah itu kita wajib bersuci. Cara mensucikannya yaitu dengan membersihkannya dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan menggunakan air yang dicampur dengan tanah yang suci. Bapak kira cukup untuk pertanyaannya? Lumayan paham ya sudah ya. Nah, jadi Bapak silahkan kalian membagikan kelompok yang sudah Bapak bagikan tadi. Yang kelompok pertama di sebelah sini, kelompok yang kedua di tengah, dan kelompok yang ketiga di sebelah kanan Bapak ya. Nah, silahkan kalian berdiskusi mengenai toharah dan cara mensucikannya, macam-macam najis tadi. Ya, dipersilahkan. Bapak akan menyimak. Lalu kita akan menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Yang pertama, toharah artinya suci dari hadas dan najis, yakni keadaan suci setelah berwudu, bertayamum atau menanggung mandi wajib. Alat-alat untuk bersuci yaitu ada air, batu, tisu, dan kayu. Dalil toharah disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Nah, secara fikih terdapat ada 3 macam-macam hadas, najis, yaitu najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Yang selanjutnya itu macam-macam hadas, yaitu hadas terbagi menjadi 2, yaitu hadas besar, hadas kecil, dan hadas besar. Nah, jadi mungkin itu yang dapat Bapak simpulkan. Kita simpulkan ya. Nah, setelah itu Bapak akan memberikan kalian sedikit soal. Nah, jadi silahkan
disediakan buku catatannya dan pulpennya ya. Ya, jadi Bapak sebutkan ya pertanyaan pertama yaitu apa pengertian toharah menurut bahasa? Apa pengertian toharah menurut bahasa? Yang kedua, apa dalil toharah? Atau bisa sebutkan dalil toharah. Yang ketiga yaitu sebutkan contoh najis pertengahan atau mutawassithah dan tata cara untuk membersihkannya. Nah, itu mungkin yang kalian kerjakan, bisa dikumpul minggu depan ya. Nah, jadi setelah kita belajar tentang toharah ini, kita dapat mengambil pengajaran bahwasanya suci itu adalah baik suci dari hadas, dari najis ataupun dari dosa. Sebagaimana perkataan an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, jadi kita harus memelihara kebersihan, maupun itu di dalam tubuh kita, di luar tubuh kita, di kelas, di rumah, di masjid ataupun dimanapun, kita harus menjaga kebersihan dan kesucian. Nah, materi yang selanjutnya akan Bapak sampaikan tentang sholat berjamaah. Nah, minggu yang akan depan ya. Selanjutnya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husn illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.